Selamat siang teman-teman, nama saya Bradford dari kelas 81. Hari ini saya akan menjelaskan cerita Daniel dan Tuhan Yesus. Pertama, saya akan menjelaskan cerita Daniel dari ayat Daniel 6 ayat 19 sampai 28. Pada suatu hari, ada orang yang bernama Daniel. Dia dikenal sebagai orang yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Daniel sangat dikenal, Raja Darius suka Daniel. Tetapi para penjabat iri hati kepada Daniel karena Raja Darius suka Daniel. Jadi Raja Darius membuat perintah baru, yaitu dilarang berdoa. Setelah Daniel mendengar perintah tersebut, Daniel mulai berdoa sampai Raja Darius menganggap dia berdoa. Karena Daniel melanggar perintah tersebut, jadi Raja Darius melempar Daniel ke dalam gua singa sebagai hukum. Setelah Daniel di gua singa selama 1 malam, Raja Darius membuka pintu gua singa tersebut dan terkejut. Daniel kelihatannya tidak terluka dan singa-singanya tidak menyerang Daniel. Nah, kesimpulannya, kita tidak boleh takut karena Tuhan selalu dengan kita walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan. Sekarang saya akan menjelaskan cerita Tuhan Yesus yang mati di dalam kayu salib dari Matius 27 ayat 45 sampai 46 atau Lukas 23 ayat 32 sampai 46. Dan Lukas 23 ayat 33 diceritakan bahwa Romawi membawa Yesus ke tempat yang bernama tempat tengkorak karena para pemimpin agama merasa ajaran Yesus mengancam mereka. Di tempat itu, mereka menyalibkan Yesus bersama 2 orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Setelah Yesus disalib, orang banyak berdiri di situ mengejek Yesus dan kedua penjahat tersebut. Saat Yesus hampir mati di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Setelah itu, Yesus mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi. Kesimpulannya, kita harus tetap melakukan yang benar walaupun ada tekanan atau orang lain tidak setuju. Kita juga belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti Yesus memberi teladan. Terima kasih. Musa. Amran dan Yokebed suatu hari memiliki anak yang bernama Musa. Lalu sang Firaun tiba-tiba benci anak kecil karena Israel bertambah terus dan takutnya nanti akan mutar balikan kekuasaan. Jadinya agar selamat, Musa ditaruh di sungai Nil. Dan akhirnya diambil oleh istri Firaun yang sedang mandi dan diangkatnya menjadi anak raja dibesarkan. Tapi walaupun begitu, Musa masih tetap saja marah saat melihat perlakuan Firaun terhadap budak-budak Israel. Jadi, karena dia sudah berkhianat, jadinya dia dibuang ke Midian dan menjadi gembala. Tapi, suatu hari, ia sudah melihat pohon yang ada apinya tapi nggak bakar. Lalu, ia mendengar suara Tuhan berbicara dan Tuhan mengutusnya ke Mesir untuk membebaskan Israel. Tapi, Musa ragu karena dia nggak bisa ngomong. Tuhan memberikan banyak bukti seperti membuat tongkatnya bisa berubah jadi ular, tapi ada banyak orang percaya. Akhirnya, Tuhan menyertai sehingga sampai di istana mereka membicarakan tentang Israel, tetapi tetap tidak dibebaskan. Sehingga Musa mendatangkan 12 tulah, dengan yang terakhir mematikan anak dari Firaun yang membuatnya sangat sedih. Dengan begitu, Israel akhirnya dibebaskan. Tapi beberapa orang masih bawa balik lagi ke Mesir. Meskipun begitu, Tuhan tetap membantu mereka dengan tiang awan dan api.
Lalu mereka dikejar Mesir lagi karena Firaun menyesal sudah membiarkan mereka pergi. Tapi saat mau lari dari para orang Mesir, tiba-tiba mereka ada masalah besar. Mereka dihalangi oleh sebuah laut merah. Tapi dengan kuasa Tuhan, ada badai yang menghalangi orang Mesir dan laut bisa terbelah. Sehingga orang-orang Israel bisa lewat, dan setelah lewat, laut menjadi tertutup lagi dan orang-orang Mesir yang mengejarnya tenggelam. Lalu setelah itu, selama 40 tahun lamanya, mereka berjalan terus di padang gurun. Ada banyak mukjizat yang terjadi, seperti pada pertengkaran Harun, Musa, dan Miriam, di mana banyak hal terjadi. Tabur perjanjian dan dewa lembu, sungai pahit jadi manis, roti mana, air keluar dari gunung, dan seterusnya. Tapi akhirnya, sebelum sampai di tanah perjanjian, ia mati dan digantikan oleh Yosua. Mayatnya pun dikuburkan oleh Tuhan di mana tidak ada satupun orang mengetahui. Kesimpulan, walaupun rasanya tidak ada harapan, Tuhan bisa mengubah dan menggunakan hidup kita menjadi yang lebih baik asal kita bisa membolehkan Tuhan mengubah hidup kita. Pada suatu hari, ada orang yang bernama Paulus. Dia dikenal sebagai orang Yahudi Farisi yang membunuh orang yang percaya kepada Tuhan. Dia dulunya adalah murid dari seorang rabi yang bernama Gamaliel, yang membuat para imam-imam membebaskan para rasul. Tapi, karena efek dari rabi-rabi yang lain, Saulus menjadi benci pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi suatu hari, saat ia sedang pergi Damsyik, tiba-tiba cahaya yang sangat terang datang, dan itu adalah Tuhan yang mengatakan bahwa ia mengkhianatinya kalau ia tidak menyadarinya. Lalu, karena terangnya cahaya itu, ia menjadi buta. Tapi, saat dia sampai di Damsyik, Ananias di Damsyik menyembuhkannya karena Tuhan membuatnya. Walaupun awalnya ia tidak mau, karena sejarahnya yang sangat kelam. Tapi karena Tuhan, akhirnya Ananias menyembuhkan mata Paulus, dan Paulus sekarang memberitakan Injil. Tapi hampir gak ada orang-orang yang mau percaya, sampai akhirnya Barnabas menerimanya, lalu jadi pemberita Injil. Mereka jadi pada percaya dan mendengarkannya. Tapi orang-orang Farisi dan imam-imam yang dulu adalah temannya menjadi membencinya, sehingga ia masuk penjara dan dihukum berkali-kali. Tapi ia tetap memberitakan Injil, sehingga akhirnya ia dibunuh dengan dimartir, seperti cara ia mungkin sudah membunuh orang dulunya. Kesimpulan, kita harus tetap berusaha dan berubah menjadi baik apapun tantangannya. Seperti di hidup Paulus ini, jika kita membiarkan Allah masuk ke dalam hidup kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Ayub adalah orang yang sangat kaya. Ia memiliki 7.000 kambing, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Untuk keluarganya dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi walau dia sumber hidupnya udah baik banget, udah saleh, udah setia pada Tuhan, tapi Tuhan memperbolehkan iblis mencobai, membuat musibah terjadi sehingga semuanya pada hilang. Keluarganya hilang, dia terkena cacar yang sangat parah, badai menghancurkan semuanya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Wow, temennya aja pun udah bilang Tuhan gak ada, Tuhan gak peduli. Tapi dia tetap percaya sampai suatu hari Tuhan memberikan kembali 2 kali lipat karena kesetiaannya. Kesimpulan, apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus syukuri. Karena apapun itu, semuanya buatan dan milik Tuhan. Dan jika kita kehilangan, Tuhan dapat bahkan mengembalikan 2 kali lipat selama kita membolehkan kuasa Tuhan bekerja di hidup kita, membantu iman kita.